Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian belajar di rumah tetap semangat ya, dan jaga kesehatan selalu. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih belajar tema 4, yaitu sehat itu penting. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih belajar subtema 1, yaitu peredaran darahku sehat, mengenai materi mapel PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk mapel IPS yaitu interaksi sosial, dan untuk mapel FBDP masih mengenai tangga nada mayor dan minor. Nanti diperhatikan ya videonya. Untuk materi PPKN hari ini masih tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelumnya mari kita ingat kembali mengenai pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama ada hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contohnya hak, yaitu memiliki tubuh yang sehat. Contoh lain, mendapatkan lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Itu contoh mengenai hak. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak tersebut. Contoh kewajibannya yaitu menjaga kesehatan tubuh. Coba kita kaitkan dengan haknya. Haknya tadi adalah memiliki tubuh yang sehat. Kewajibannya ya tentu kita harus menjaga kesehatan tubuh. Sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contoh tanggung jawabnya yaitu makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Kita kaitkan menjadi satu. Hak yang harus kita peroleh, misalnya memiliki tubuh yang sehat. Bagaimana kewajiban yang harus kita laksanakan? Kewajibannya yaitu menjaga kesehatan tubuh. Lalu bagaimana tanggung jawab kita sebagai balasan atas perilaku tadi? Yaitu tanggung jawabnya yaitu harus makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh menjadi sehat. Ini tadi mengenai pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang atau setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contohnya ini, coba perhatikan. Ini adalah kegiatan gotong royong yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Kira-kira apa ya hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat sesuai dengan gambar tersebut? Coba kira-kira apa? Ya, haknya yaitu kita nanti bisa menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk mencapai hak tersebut, kewajiban kita bagaimana? Yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan kegiatan bergotong royong seperti contoh ini. Kegiatan bergotong royong membersihkan lingkungan secara teratur dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi, gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud tanggung jawab. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Misalnya, ada salah satu warga yang tidak mau mengikuti kegiatan gotong royong, maka akan timbul perselisihan di antara para warganya. Selanjutnya yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan rumah. Kira-kira santri kelas 5 ketika di rumah sering membantu orang tuanya atau tidak? Nah, mari kita bahas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di rumah. Misalnya, anak berhak untuk mendapatkan lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Selain mendapatkan lingkungan rumah yang bersih dan sehat, anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Bagaimana kewajiban kita supaya bisa mendapatkan hak ini? Kewajibannya yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Lalu bagaimana tanggung jawab kita untuk bisa mendapatkan hak tersebut? Tanggung jawab anak yaitu membantu orang tua dalam melaksanakan pekerjaan di rumah, misalnya menyapu lantai dan juga menyapu halaman. Selain itu, menanam dan menyirami tanaman secara teratur. Ini salah satu contoh mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan rumah. Selain hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan rumah dan juga lingkungan masyarakat, kita juga harus memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Contohnya, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah merupakan kewajiban seluruh warga sekolah. Warga sekolah ini antara lain ada guru, ada santri atau siswanya, ada penjaga sekolah, ada kepala sekolah, ada DO sekolah, dan yang lainnya. Salah satu penerapannya yaitu melalui kerja bakti dan juga piket kelas. Seluruh warga sekolah harus mengikuti kerja bakti dalam membersihkan sekolah karena mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan sekolah. Setelah melaksanakan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab, siswa dapat memperoleh haknya menikmati lingkungan sekolah yang bersih dan indah, sehingga kegiatan belajar mengajarnya menjadi nyaman. Selain mengenai kebersihan lingkungan sekolah, kira-kira apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di sekolah? Nah, siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Lalu bagaimana kewajiban kalian sebagai siswa supaya memperoleh nilai yang bagus saat ujian? Kewajibannya harus belajar. Bagaimana tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya kalian sebagai siswa harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar. Selain itu, apalagi haknya yaitu siswa berhak belajar di kelas yang tenang. Lalu bagaimana kewajibannya siswa? Kewajibannya siswa yaitu dengan cara menjaga ketertiban di kelas. Tanggung jawab siswa bagaimana? Tanggung jawabnya yaitu siswa tidak boleh membuat kegaduhan di dalam kelas. Jadi ketika di dalam kelas tidak boleh membuat kegaduhan di kelas, misalnya lari-lari, misalnya berteriak-teriak, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian perhatikan. Ini ada gambar mengenai sebuah kondisi di mana anak-anak sedang belajar di kelas, di dalam kelas. Kira-kira, ayo sebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai siswa di sekolah sesuai gambar ini. Kira-kira apa haknya? Ya, haknya yaitu mendapatkan pelajaran atau informasi yang disampaikan oleh ibu guru. Kira-kira kewajiban kalian apa? Kewajibannya yaitu kalian memperoleh kesempatan untuk bertanya jika belum memahami pelajaran yang disampaikan oleh ibu guru. Lalu, bagaimana tanggung jawabnya? Bagaimana tanggung jawab kita ketika kita mau bertanya? Yaitu, tanggung jawab yang harus kita lakukan yaitu dengan cara bertanya kepada guru dengan baik dan sopan. Contohnya dengan cara mengangkat tangan kanan jika hendak bertanya. Itu salah satu contoh mengenai hak,
kewajiban dan tanggung jawab kamu sebagai siswa di lingkungan sekolah. Semoga bisa dipahami ya mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu mapel IPS mengenai interaksi sosial. Di tema sebelumnya kita juga sudah pernah membahas mengenai interaksi sosial. Coba kita ingat kembali, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Apa itu timbal balik? Timbal balik misalnya seperti ini, Ustazah contohkan. Ustazah tanya kepada Muhammad Rio, Rio, rumah kamu di mana? Muhammad Rio menjawab, rumah Rio ada di desa Kaligelang, Ustazah. Nah, jadi timbal balik ini berarti ada komunikasi antara Ustazah dengan Muhammad Rio. Saat berinteraksi ini, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan menyampaikan pesan kepada orang tersebut. Contohnya, pesan yang disampaikan adalah berupa informasi. Tadi informasi mengenai informasi alamat rumahnya Rio yang berada di desa Kaligelang. Nah, interaksi sosial ini juga dibagi menjadi tiga jenis, yaitu interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Coba Ustazah jelaskan satu persatu. Interaksi antar individu, yaitu interaksi antara dua orang. Berarti individu satu dengan individu satunya. Berarti hanya ada dua orang. Sedangkan interaksi individu dengan kelompok berarti interaksi antara satu orang atau seseorang dengan kelompoknya. Terus, interaksi kelompok dengan kelompok adalah interaksi antara dua kelompok. Jadi, kelompok satu dengan kelompok dua saling berinteraksi. Apakah ada contohnya? Ya, contohnya yang pertama ini. Ada interaksi antar individu, yaitu contohnya dokter mengobati pasien yang sedang berobat. Kira-kira apalagi contoh interaksi antar individu? Contohnya kalian mengaji kepada ustazah pada saat ikro. Jadi interaksi antar individu ini berarti interaksi antara dua orang. Selanjutnya, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya yaitu siswa sedang membaca puisi di depan teman-temannya. Selain itu apalagi? Contohnya, interaksi individu dengan kelompok. Ya, contoh lain, guru menjelaskan pelajaran di depan kelas bersama murid-muridnya. Kira-kira apalagi? Ya, bisa siswa berpidato di depan teman-temannya dan yang lain-lain. Ada juga interaksi kelompok dengan kelompok. Nih, contohnya apa ini? Contohnya itu permainan tarik tambang. Berarti kelompok satu dengan kelompok yang lain ada interaksi. Selain lomba tarik tambang, kira-kira contoh lain apa? Kalian pernah bermain bentengan? Ya, itu juga salah satu contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Coba selanjutnya perhatikan contoh gambar yang ada di tampilan ini. Dengan berinteraksi, manusia pasti dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kira-kira gambar ini mengenai apa ya? Ya, kegiatan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Misalnya Pak Ahmad ingin sekali tinggal di lingkungan rumah yang bersih, maka Pak Ahmad ini akan berinteraksi dengan warga yang lain supaya bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan cara bergotong royong. Nah, kegiatan gotong royong ini merupakan salah satu jenis interaksi yang bersifat persatuan. Interaksi untuk menjaga persatuan merupakan interaksi yang baik. Dengan menjaga interaksi yang baik, antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan, misalnya ekonomi, sosial, budaya, ataupun politik, diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Jadi kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan ini juga salah satu jenis interaksi bersifat persatuan.
Contoh lain mengenai interaksi yang bersifat persatuan. Contoh lainnya apa? Ada belajar kelompok. Belajar kelompok ini dilakukan supaya siswa mau melakukan kerja kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Semoga bisa dipahami ya mengenai interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tersebut dapat terjadi baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuannya yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Kira-kira contoh interaksinya apa saja? Yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Mengadakan ronda malam atau siskamping, sistem keamanan keliling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui kegiatan musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama warga sekitar. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Jadi tidak boleh menghina ataupun mengejek orang lain yang berbeda agama dengan kita. Yang ketujuh, tolong-menolong dengan warga sekitar. Yang terakhir yaitu mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Misalnya perlombaan 17 Agustusan di daerah lingkungan tersebut ataupun perlombaan yang lainnya. Ini tadi penjelasan mengenai interaksi sosial. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu muatan SPDP mengenai tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tema sebelumnya kita sudah membahas mengenai tangga nada mayor dan tangga nada minor. Coba kita ingat kembali, apa itu tangga nada mayor dan tangga nada minor? Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, coba perhatikan perbedaan lagu yang bertangga nada mayor dan juga minor. Nih, perbedaan pada lagu yang bertangga nada mayor dan juga bertangga nada minor. Untuk lagu yang bertangga nada mayor dinyanyikan dengan riang gembira. Sedangkan lagu yang bertangga nada minor maka dinyanyikan dengan hikmat. Lagu yang bertangga nada mayor maka dinyanyikan dengan penuh semangat. Sedangkan lagu yang bertangga nada minor maka ketika dinyanyikan bersifat sedih. Selain itu, untuk lagu yang bertangga nada mayor biasanya pada tangga nadanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Sedangkan lagu yang bertangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Nah, untuk tangga nada mayor memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan untuk tangga nada minor, pola intervalnya memiliki 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, ini contohnya, ini contoh tangga nada mayor. Jadi diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Diawali dan diakhiri nada do atau C. Pola intervalnya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sama tidak? Sama kan? Sedangkan ini gambar tangga nada pada tangga nada minor, yaitu diawali dan diakhiri dengan nada la atau sama dengan a. Pola intervalnya memiliki 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Sama kan?
Berikut contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Lagu yang bertangga nada mayor, contohnya Hari Merdeka, Gundul-gundul pacul, Naik becak, Indonesia Raya, Manuk Dadali, Naik delman, Garuda Pancasila, Lir Ilir, dan juga Cicak-cicak di dinding. Sedangkan lagu yang bertangga nada minor, contohnya yaitu lagu Mengheningkan Cipta, ada Gugur Bunga, ada Bubui Bulan, Boleh Lebo, Syukur, dan juga Hapuse. Ini mengenai contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Selanjutnya yaitu mengenai tangga nada mayor relatif. Coba kita ingat kembali interval nada pada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, ini tangga nada mayor. Interval nadanya yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Dan tangga nadanya diawali dan diakhiri nada Do atau C. Ini tangga nada mayor. Selanjutnya, kita ingat kembali tangga nada minor. Interval nadanya yaitu 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Dan tangga nadanya diawali dan diakhiri dengan nada La atau A. Nih, bagaimana kita mencari tangga nada mayor relatif? Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, berarti tangga nadanya itu kita mulai bukan dari C, tapi nada yang ke-6. Coba nada ke-6 itu yang mana sih? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata tangga nada yang ke-6 berada di tangga nada A. Apa yang terjadi jika tangga nada mayor dimulai dari nada yang ke-6 atau A? Ternyata yang terjadi berubah menjadi tangga nada minor. Tangga nada mayor ini akan dimulai dari nada yang ke-6 yaitu A. Ini nada ke-6 A. Masuk ke A. Setelah dihitung, ternyata berubah. Yang tadinya tangga nada mayor berubah menjadi tangga nada minor. Jika tangga nada mayor ini dimulai dari nada yang ke-6, ternyata berubah menjadi tangga nada minor. Jadi, tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor. Ini A minor. Atau dapat dikatakan relatif dari C mayor sama dengan A minor. Dan relatif dari A minor sama dengan C mayor. Jadi antara C mayor sama dengan A minor. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Masih mengenai tangga nada mayor relatif. Nah, jadi sekarang contohkan contoh yang kedua. Mengenai contoh tangga nada D mayor. Berarti kalau ada kata-kata D mayor, berarti tangga nadanya dimulai huruf D. Nah, sebelum ke situ, ini saya kasihkan. Ini patokan untuk tangga nada mayor. Intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini tangga nada mayor yang asli. Kita mau cari tangga nada D mayor. Berarti tangga nadanya dimulai dan diakhiri huruf D. Coba dari D ke E berapa? D ke E 1. Sama ya. E ke F setengah. E ke F setengah. F ke G 1. F G 1. G A 1. G A 1. A B 1. A B 1. B ke C setengah. B ke C setengah. Setelah itu C ke D. Kembali lagi. C ke D. 1. Sama bukan? 1. Jika tangga nadanya dimulai dari huruf D, maka diakhiri juga dari huruf D. Nah, setelah dirubah, awalannya tangga nadanya dimulai dari huruf D, ternyata pola intervalnya berubah. Yang tadinya mayor berubah menjadi interval dari tangga nada minor, yaitu 1 setengah, 1, 1, 1,
setengah 1. Nah, dari interval tangga nada minor ini akan kita rubah ke tangga nada mayor. Bagaimana caranya? Kita mau merubah dari ini menjadi ini. 1 1 setengah, 1 1 1 1 setengah. Caranya 1, karena ini 1 sama. D ke E sama. Selanjutnya 1. Kamu lihat ternyata ini setengah. Untuk bisa menjadi 1, maka ditambahkan setengah. Caranya kamu kasih kata is di depan F. Yang tadinya setengah, jika ditambahkan is, maka berubah menjadi 1. Sama bukan? Selanjutnya, dari fis G. Fis ke G itu setengah. Fis ke G menjadi setengah. Setelah itu, G ke A. G ke A itu 1. Nih, setelah setengah 1. Betul ya? Setelah itu, A ke B 1. Setelah 1 ini, ternyata ini. Betul ya? B ke C tadinya kan setengah. Kita mau merubah setengah ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Jadi, jika mau ditambahkan setengah, kasih kata is di depan, di tempat tangga nada yang terakhir. Ini C. Berarti ditambahkan kata is. Yang tadinya BC setengah, karena mau dirubah menjadi 1, maka menjadi B cis. Paham? Sekarang, karena sudah berubah cis, maka ini nilainya setengah. Sudah sama bukan? Intervalnya 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Sudah sama dengan interval tangga nada mayor. Jadi, ini D, E fis G, A, B cis D, ini merupakan tangga nada D mayor. Semoga bisa dipahami ya. Ini tadi penjelasan mengenai tangga nada mayor dan tangga nada minor. Semoga bisa dipahami ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sebelum pembelajaran berakhir, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.